Manusia adalah makhluk sosial. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini merupakan setelan pabrik ya, secara tanda kutip, yang Tuhan sudah susun untuk kita manusia. Ya, dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita saat ini, kita akan mempelajari bagaimana kita dapat bersosial, memiliki hubungan yang baik. Ya, baik kita sebagai rumah tangga di dalam hubungan dengan suami dan istri, ataupun orang tua berhubungan dengan anak-anak, atau di lingkungan yang lebih luas, hubungan dengan rekan kerja, atau hubungan dengan siapapun di dalam lingkungan kehidupan kita. Shalom untuk kita semuanya, untuk semua saudara yang masih menyaksikan diskusi sekolah sahabat kami ini. Dan saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-12, hidup bersama satu sama lain. Dan tentunya saat ini saya tidak sendirian, saya didampingi oleh narasumber kita, Pendeta Fortin Sagala. Shalom Pendeta. Shalom Pak Besten, shalom umat-umat Tuhan. Baik, dan seperti yang saya katakan bahwa judulnya adalah hidup bersama satu sama lain. Kalau kita lihat di pelajaran sebelumnya, hidup bersama Yesus Kristus. Jadi luar biasa ya, kita kenal dulu siapa Tuhan kita, lalu kita terapkan ketika kita mau berhubungan dengan satu dan yang lainnya. Baik, kita akan memulai diskusi kita dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih di kesempatan yang indah ini kami dapat kembali lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami di pelajaran yang ke-12. Kiranya Roh Kudus Tuhan campur tangan bersama kami agar kami dapat berdiskusi, mempelajari pelajaran dengan baik, dan tentunya buat kami dan semua saudara yang menyaksikan dari mana saja dapat memperoleh berkat dalam pelajaran di Sabat hari ini atau di saat ini. Dan Tuhan, ya doa kami berdoa dalam Yesus. Amin. Amin. Baik, ayat hafalannya atau yang menjadi ayat inti pelajaran kita di sepanjang satu minggu ini adalah Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, ini ayat yang luar biasa yang menuntun kita untuk memiliki perilaku yang baik ketika kita memiliki hubungan kepada sesama kita. Dan pelajarannya ini memang sangat menarik ya Pendeta ya, kalau saya lihat ya, bagaimana dia melihat atau menitik beratkan untuk hubungan sesama kita ya, baik sebagai suami istri, ya orang tua dan anak, hubungan kerja ya atau kerja dan juga tetangga bisa kita bilang, dan tentunya kita bisa hidup berdampingan penuh hikmat satu dengan yang lainnya. Dan di pembukaan, di pendahuluan dikatakan, ini menarik, saya waktu baca menarik ini ya. Dikatakan bahwa ketika kita mau menjalankan sebuah rumah tangga, ternyata itu sama dengan kita mau mengelola bisnis katanya ya. Ya menarik ya. Jadi ketika kita mau menjalankan sebuah rumah tangga, itu sama dengan kita mau menjalankan sebuah bisnis. Kenapa ya? Karena harus ada kesepakatan umum, mengenal nilai, tujuan dan sasaran. Memang penting itu pemerintah ya. Ketika di dalam kita menjalankan sebuah hubungan, tentunya kita harus mempunyai kesamaan dulu ya. Jangan sampai baru ya umur pendek ternyata rumah tangganya sudah mulai bermasalah. Oke, Pendeta. Ya. Menurut pelajaran kita, khususnya mengenai hubungan suami dan istri ini, sepertinya apa poin-poin yang mau disampaikan dalam pelajaran kita ini, Pendeta? Baik, terima kasih ya. Jadi pelajaran kita satu pekan ini sebenarnya sesuatu yang kita sudah lakukan ya selama ini ya. Ya, gitu. pasti. Hanya mungkin kita perlu melihat apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Contohnya saya sebagai suami, ya kan, apakah sudah sesuai dengan nanti yang disampaikan dalam pelajaran ini, ya, sebagai istri, ya, kemudian sebagai anak, ya, sebagai rekan kerja gitu ya. Tapi dalam pelajaran kita ini, sebagaimana judulnya ya, hidup bersama satu sama lain, ya. Hidup bersama satu sama lain, Paulus ingin menyampaikan ke kita bahwa memang ya kita ini
nggak bisa hidup sendiri gitu ya Ya, kan. ya, ya. Kita ini kan makhluk sosial ya begitu ya pemirsa ya. Kita ini makhluk sosial, kita ini adalah makhluk yang diciptakan itu makhluk yang beradab gitu ya, beradab ya apa namanya? eh, itu kata adab itu akhirnya dikembangkan menjadi adaptasi ya kan. Ya berbaur ya, bergaul gitu ya, menyesuaikan dengan orang lain Ya, 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 ya ya. kan. Nah, eh, Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebagai umat-umat Tuhan ya, sebagai pribadi-pribadi ya, sebagai seorang manusia, kita harus memahami bahwa kita ini tidak hidup sendiri. Ya. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil ya, Paulus ingin mencoba kalau kita lihat ini pelajaran sekolah sahabat kita ini, dia mencoba mengambil pertama sekali itu dari hubungan yang paling kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Gitu ya. Makanya di pelajaran kita pertama ini berbicara tentang suami dan istri. Ya, karena sebesar apapun sebuah kota, ya, maksudnya sebanyak apapun anggota keluarga, sebesar apapun jumlah penduduk di kota atau di negara, itu tetap awalnya semua Keluarga, ya dari ya. keluarga gitu ya kan. Itu tidak ada semua itu kalau tidak ada keluarga. Ya, ya, Nah, unsur terkecil dalam keluarga itu adalah suami istri. Ya kan, itulah dia mulanya. Nah, firman Tuhan yang diulas oleh Paulus dalam pelajaran kita ini yang pertama itu adalah suami dan istri. Menarik di sini ya, Paulus menuliskan ya dalam kitabnya, kitab Kolose itu ya, istri tunduklah kepada suami. Nah, ini yang sering Pak Besten digunakan oleh para suami. Iya, iya. Ya kan? Sebagai Jadi semena-mena berarti ya. alat pamungkas ini ya. Ini seperti bilang, kamu melawan firman Tuhan. Ya kan? Gitu. Nah, tapi dalam pelajaran kita ini coba dijelaskan bahwa memang para istri kamu harus berupaya semaksimal mungkin tunduk ya. Tunduk ini juga termasuk dalam memberikan hormat ya, dalam mengikuti semua perintah, arahan dari suami. Tapi sayangnya adalah dalam firman Tuhan itu kalimat itu tidak berhenti di sana kan gitu ya. Itu. Kalimat itu tidak berhenti di sana. Namun Paulus ingin menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu diketahui oleh kaum wanita ya, apalagi yang sudah berstatus istri, kamu harus tunduk kepada suami, ya kan? Tunduk kepada suami. Nah, ayat selanjutnya ya, kalimat selanjutnya mengatakan bahwa sebagai bentuk respon seorang istri yang tunduk kepada suami, maka suami juga harus meresponnya. Bagaimana respon suami terhadap istri yang telah hormat, yang menaruh hormat, kemudian menuruti perintah suaminya, bagaimana respon suami? Nah, respon suami itu disebutkan dalam kitab Kolose itu adalah, ya suami kamu juga harus mengasihi istri. Nah, dari dua kalimat singkat ini, istri tunduk kepada suami, suami kasihilah istrimu, ini terlihat jelas bagaimana pengaturan sederhana dalam hubungan suami istri. Bahwa sesungguhnya benar seorang istri harus tunduk kepada suami, suami yang mengasihi istrinya. Gitu ya. Jadi dia tidak hanya berhenti kalimatnya di situ kan, gitu. Karena di beberapa ya tempat ya di wilayah kita ini banyak sekali yang para suami menggunakan firman Tuhan ini untuk memenuhi keinginannya, kebutuhannya ya, untuk menunjukkan bahwa dialah kepala keluarga, dia yang berkuasa gitu kan. Dan itu didukung oleh firman Tuhan, dia bilang ya bahwa istri itu harus tunduk ya kepada suami. Tetapi kepada suami yang seperti apa seorang istri harus menaruh hormat dan tunduk gitu ya kan. Bahkan sampai titik darah penghabisan dia harus mengasihi hormat kepada suaminya. Adalah suami-suami yang juga mengasihi istrinya. Ya, tentu mengasihi di sini pemirsa bukan mengasihi secara duniawi ya, tapi berlandaskan kasih Kristus gitu ya. Karena nanti lebih lanjut kita akan melihat bagaimana suami istri ini adalah lambang dari, menggambarkan dari hubungan kita sebagai satu komunitas jemaat kepada Yesus yang adalah kepala gereja. Iya kan? Jadi nanti akan dijelaskan di sana sebagaimana
Kristus ya, sebagaimana Kristus yang dilambangkan dengan pria telah mengorbankan, Iya, iya, iya. menunjukkan kasihnya kepada pasangannya dengan bahkan memberikan nyawanya, ya, maka gereja yang adalah pengantin wanita atau istri itu karena dia sudah mendapatkan kepedulian ya yang sangat dalam dari suaminya, maka memang layaklah dia untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Jadi para istri ya, tunduklah kepada suami, tapi ingat para suami ya, kasihilah istrimu. Jadi dari dua kalimat singkat ini kita bisa mengerti bahwa ya, kalau ada seorang istri yang tidak menaruh hormat kepada pasangannya, kepada suaminya, ya mungkin kita juga perlu mengkoreksi diri ya para suami. Kenapa gitu? Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan saya belum mengasihi istri saya sesuai dengan firman Tuhan sehingga dia juga memberikan respon yang berbeda sama Iya, kita iya. gitu ya. Baik, jadi menarik ya. Artinya ketika firman Tuhan mengatakan kita sebagai istri harus hormat kepada suami, kita pun harus ada respon yang baik Oh ya, iya, betul. mengasihi, jangan kasar ya. Jadi dari pendeta sudah bilang, ya kalau memang ternyata kita pas menjalani hubungan suami istri, kita lihat istri kita seperti tidak tunduk pada kita atau mungkin tidak respect, ya mungkin kita berkaca juga ya, jangan-jangan Ya, apakah kita kasar atau kita nggak hormat sama dia juga, kita mengasihi ya. Jadi hubungan timbal balik yang jelas, ya. di mana ketika kita mau istri kita tunduk pada kita, kita pun harus betul-betul mengasihi dia selayaknya Yesus Kristus mengasihi umat-umatnya. Iya, Itu ya betul. gambaran Karena itu adalah pentingnya ya. gambaran ya, gambaran antara Yesus dengan jemaat gitu ya, suami istri itu gitu. Baik, diperkuat lagi dengan sebuah kalimat di pelajaran kita ya. Pernikahan Kristen yang sehat ditandai dengan sikap saling pengertian, Iya. saling berdiskusi, mempertimbangkan segala sesuatu bersama, mengambil keputusan sebagai pasangan. Terkadang dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi seluruh keluarga, melibatkan anak-anak dalam diskusi bisa menjadi hal yang tepat. Tetapi orang tua jangan pernah bertengkar di depan mereka. Oh, jadi banyak poin-poin yang memperkuat lagi bagaimana hubungan daripada suami dan Istri. istri itu Ya. sendiri ya. Nah, di poin di kalimat ini dikatakan melibatkan anak-anak ya. Ya. Ini menarik ini. Saya juga sebagai orang tua pendeta ya, untuk mendidik anak-anak ini ya dibilang mudah tidak mudah, dibilang sulit seperti tidak juga ya. Tapi kalau menurut pelajaran kita seperti apa pendeta? Ya. Hubungan antara orang tua dan anak ini. Ya, Ya, penting ini jadi pendeta. tadi sudah diawali ya. Yang pertama itu adalah dalam rumah tangga itu kadang kita juga membutuhkan masukan ya Ya, dari ya, ya. anak-anak kita gitu. Dan tadi penekanannya adalah namun ya jangan pernah bertengkar di depan mereka. Nah, satu kalimat pendek ini saya ambil menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita. Ya, ya, ya. Kenapa? Karena ya anak-anak itu dia belajar dari apa yang dia lihat kan gitu Iya, ya kan. betul. Nah, yang dia lihat itu paling banyak itu dalam masa hidupnya itu selama dia masa-masa sekolah itu adalah ya orang tua di rumah kan Iya. gitu ya. Itu makanya ini semua berbicara tentang ruang lingkup keluarga gitu ya, ruang lingkup keluarga. Nah, sebelum kita masuk di pertanyaan tadi, dalam pelajaran kita tadi dikatakan bahwa ketika ada diskusi terjadi antara suami istri, karena kan harus bersepakat gitu ya, berdiskusi, Iya, iya. tukar pikiran bersama-sama. Tapi dikatakan dalam pelajaran kita, namun bila mana menemukan kendala, Oke. buntu, iya kan? Tapi keputusan tetap harus diambil. Maka pelajaran kita mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa keputusan suamilah yang harus diikuti, ya kan? Asalkan, nah ini kan ada asalkan ya, Iya, iya. asalkan keputusan itu tidak bertentangan dengan Firman Tuhan. firman Tuhan. Ya kan? Kadang tidak semua bisa usulan diakomodir, Betul. ya kan? Harus ada yang diambil satu. Maka usulan suamilah yang harus diambil selama keputusan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, hubungannya tadi dengan jangan bertengkar di depan anak-anak, ya bisa saja ini kan, wah istri bilang, wah masa kamu terus? Wah, gitu ya. Akhirnya bertengkar. Nah, ketika terjadi pertengkaran, anak-anak lihat kita sering besar-besar suara mungkin ya, kita Iya, iya, sering iya, iya. berbeda pendapat mungkin dalam kendaraan, mungkin dalam perjalanan, kita sering berdiskusi awalnya ya santai-santai, ujung-ujungnya sudah mulai memanas. Ini akan mempengaruhi susah atau tidaknya kita dalam mendidik anak-anak itu, iya kan? Yang pasti pelajaran firman Tuhan mengatakan kepada kita, khususnya dalam pelajaran kita di hari Senin ini, ya kan? Hal terbaik yang orang tua dapat lakukan dalam mendidik anak-anaknya adalah melalui kehidupan. Itu sebenarnya, ya kan? Enggak perlu
terlalu banyak teori gitu ya. Iya, Oh kita kita harus rajin renungan pagi, iya, renungan iya, malam baca Alkitab. Tapi kita nggak pernah ngajak mereka iya, gitu iya, ya kan. iya, Lebih bagus gak usah diomongin gitu ya. Gak usah diomongin, ayo kita kumpul sini. Sudah langsung ibadah gitu iya, ya. iya. Mereka langsung paham, oh ya ini ibadah gitu ya. Daripada kita ngomongin, tapi nggak pernah kita ajak mereka gitu ya Iya, iya, ibadah. Nah saya melihat dari pelajaran kita ini, ya, penekanannya adalah seperti itu. Mereka perlu mengetahui bahwa mereka dikasihi dan dihargai sebagai anggota keluarga. Artinya ketika kita memintai pendapat mereka, itu juga adalah sebuah cara kita sebagai orang menunjukkan bahwa kita juga menghargai mereka sebagai bagian anggota keluarga. Betul. Ya kan? Kan kadang bisa juga ya seperti mungkin banyak pengalaman orang seperti pengalaman kami juga ya. Ketika anak itu ya apalagi anak-anak kita sudah mulai SMP, contohnya SMA gitu ya. Mereka sudah mulai mengasih ide, kita kau tahu apa sih? Gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya boleh juga gitu ya dipertimbangkan dia punya usulan itu gitu ya. Tapi karena kadang kita merasa ego ya, Iya, orang tua kok masa anak saya kok jadi lebih pintar, kok masa jadi ide dia yang kita tampung gitu ya kan. Nah, pelajaran kita mengatakan bahwa salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita juga peduli ya mengasihi mereka adalah dengan cara ya memberikan kesempatan kepada mereka menyampaikan apa pendapatnya, duduk bersama-sama berdiskusi ya dan lain sebagainya. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah pelajaran kita mengatakan ibadah keluarga. Di ibadah keluarga itu mungkin juga kita dapat memiliki cukup waktu ya untuk saling berdiskusi ya, berbincang, menyatakan perasaan. Kadang kita tidak punya waktu karena sibuknya pekerjaan ini, tidak punya waktu khusus untuk duduk bersama dengan anak-anak gitu ya. Untuk mereka bercerita tentang pengalaman mereka sepanjang hari di sekolah mungkin ya, ketika bermain sepanjang hari ya, tapi di jam-jam ibadah, khususnya di ibadah malam itu kita bisa memiliki cukup waktu ya, sambil kita menjelaskan firman Tuhan, kita boleh tanya bagaimana pengalaman hari ini di sekolah dan lain sebagainya. Itu membuat mereka merasa dihargai. Ketika mereka merasa dihargai ya secara normalnya, secara manusiawinya ya, maka itu akan terbentuk dalam pikiran mereka. Mereka dihargai, saya dihargai, ya saya dikasihi. Ya, maka itu juga akan terpantul dari kehidupan mereka dengan ketaatan mereka mengikuti semua saran-saran yang kita berikan ya sebagai orang tua. Jadi dalam pelajaran kita ini ditekankan cara yang terbaik kita untuk mendidik anak-anak kita itu adalah dengan menunjukkan kepada mereka apa yang harus dilakukan gitu ya, karena anak-anak ini akan dia lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat. Dia akan melakukan banyak hal dari apa yang dia lihat ya, walaupun mungkin ketika dia melihat kita melakukan sesuatu yang tidak baik itu dia tidak langsung kerjakan ya kan, tapi itu tersimpan di memorinya ya kan. Pas mungkin ketika kita nggak ada baru dia mulai kerjakan, mulai marah sama adiknya ya, dia lihat kita marah sama pasangan kita ya, dia marah sama adiknya, dia marah sama temannya, mungkin di depan kita tidak gitu. Tapi pelajaran kita menekankan kepada kita, hal yang terbaik itu adalah dengan memberikan contoh, terutama di dalam membawa mereka kepada Tuhan di dalam peribadahan kembali, ibadah dalam rumah tangga ya. Ada survei dibuat di sini dalam pelajaran kita ini ya. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kedua orang tua pergi ke gereja, persentase anak-anak yang tetap setia ke gereja itu jauh lebih tinggi dibanding jika hanya satu saja orang tua yang pergi di gereja ya. Jadi untuk pemirsa AWR Borneo dimanapun kita berada, ya ini sebuah survei yang sudah diteliti ya, bahwa anak-anak kita itu ya dia akan lebih setia kepada Tuhannya ketika kita membawa mereka bersama dengan pasangan kita. Ya kan? Masalahnya seringkali di beberapa tempat ya, di beberapa tempat ini ya ke gereja itu hanya perwakilan saja ya. Orang tua, suami atau istri, ya perwakilan gitu. Dengan alasan ya kan kita ini sudah dipersatukan gitu ya. Jadi satu saja sudah mewakili semua gitu ya. Padahal pelajaran kita mengatakan hasil penelitian itu anak-anak yang dibawa oleh kedua orang tuanya ke gereja, mereka akan didapati lebih setia dalam hidupnya. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pendeta. Dan yang juga menarik dari pelajaran kita Pendeta, bahwa
ternyata untuk pembentukan rohani anak kita ini peran ayah lebih besar Oh ya. iya, Ya betul. itu menarik, saya baca ini, waduh, saya harus koreksi diri nih, jangan sampai tidak jadi contoh yang baik untuk anak-anak ya. Iya. Jadi luar biasa peran orang tua khususnya ayah di dalam membentuk kerohanian daripada anak-anak kita ini. Saya mau kembali baca di ayat ini, Pendeta, di Oke. Kolose 3 ayat 20 dan 21. Selayaknya tadi hubungan timbal balik suami dan istri, anak dan orang tua pun sama ya. Sama, Ya, iya. saya lihat ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Iya. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, tapi jangan lupa orang tua ini, khususnya Iya. bapak-bapak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati ya. Jadi memang hubungan timbal balik yang Betul. harus sejalan ya, selaras dengan firman Tuhan, supaya memang betul anak kita menghormati kita orang tua, dan kita pun juga sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik ya kepada Ya, anak-anak. sering sekali kita. memang kita sebagai orang tua ini kadang ego kita terlalu tinggi ya, Iya, di betul, depan anak-anak kita ya. Betul, Pendeta. Itu sebabnya contoh meminta maaf contohnya ya, atau mengakui bahwa apa yang dia sampaikan itu benar ya, kadang agak sulit. Tapi inilah ya, artinya Paulus memang ketika memberikan nasihat ini kepada anggota keluarga, memang dia tidak memihak kepada siapapun ya. Iya. Dia nyatakan apa yang menjadi tanggung jawab ayah, apa yang menjadi tanggung jawab ibu, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, apa yang menjadi tanggung jawab anak-anak sebagai anak ya di dalam rumah tangga. Sehingga sering sekali anak-anak itu ya apa namanya dia menjadi merasa tidak dihargai ya. Kenapa? Kenapa banyak ya? Kenapa ada banyak di luar sana orang-orang muda itu kalau mau pulang ke rumah itu nggak semangat gitu. Iya kan? Pingin lama-lama di sekolah gitu ya. Pingin lama-lama ketemu dengan teman-temannya ngobrol gitu. Mereka lebih asik di sana. Kenapa? Karena memang mereka tidak mendapatkan apa namanya? Mereka tidak mendapatkan roh persahabatan itu dari kita orang tuanya gitu ya kan. Sehingga kalau mereka datang ke rumah itu mereka sudah ketemu seperti guru mereka gitu ya kan. Seperti seseorang yang memang tidak bisa dikomentari ya, tidak bisa dilawan, padahal di sekolah wah mereka bisa bercanda ria dengan teman-temannya, bisa tegur sapa dan lain, enjoy ya. Sehingga ya saya pikir kita sebagai orang tua juga ya perlu memikirkan untuk bagaimana caranya agar kita boleh menjadi sahabat ya kan bagi anak-anak kita. Ketika kita boleh menjadi sahabat bagi anak-anak kita, banyak hal yang ya timbal balik ya, yang anak itu bisa dapatkan menjadi keuntungan, kita juga dapatkan sebagai keuntungan. Ya kan? Terkadang di beberapa tempat kita melihat bagaimana seorang anak itu dia lebih percaya menceritakan masalahnya ke orang lain, ke temannya daripada ke kita orang tuanya. Padahal kita orang tuanya gitu ya kan. Kita yang sekolahkan dia, kalau ada apa-apa kita yang tanggung jawab, tapi dia ceritanya ke orang gitu. Kenapa? Karena ya sadar atau tidak, bisa saja kita telah melakukan sesuatu yang kita nyatakan kepada dia, ya kita kurang menghargai dia, ya kan? Kita tidak peduli dengan dia gitu, sehingga dia cari jalan sendiri, dia cari sahabat sendiri, gitu ya. Nah ini mungkin kita para orang tua yang perlu pahami, bagaimana kita untuk boleh menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Memang kita dulu yang harus pertama menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Ya, dan bagaimana kita bisa meraih hati mereka, memang tidak ada cara lain, kita harus bisa menjadi sahabat bagi mereka. Kita tidak cukup hanya menjadi orang tua, ya kan? Tapi kita harus menjadi sahabat bagi mereka yang ya namanya sahabat ya, tempat curhat, ya kan? Senang, duka, apapun masalah, pasti kita akan cari seorang sahabat gitu. Kalau kita sebagai orang tua tidak menjadi sahabat, dia akan cerita kepada orang lain. Dan itu rugi bagi kita. Ya kan? Bisa saja orang lain akan memberikan solusi yang tidak cocok sesuai dengan firman Tuhan. Iya, kalau yang dia kunjungi itu contoh pendeta, gitu ya kan? Ya seorang yang rohani ya. Kalau dia curhat kepada seorang yang tidak seiman dengan kita, wah, solusinya bisa repot itu kan? Nah, kita yang juga dirugikan ya gitu. Baik, terima kasih Pendeta. Artinya memang pembahasan di dalam rumah tangga ini walaupun lingkupnya seperti kecil, tapi pembahasan sangat luas, sangat luas dan sangat mendalam ya. Dan bersyukur ya bahwa pelajaran ini merupakan lanjutan dari hidup bersama dengan Kristus ya. Jadi poin itu kita pegang ya, kita bagaimana hidup selayaknya Kristus hidup, itu kita tuangkan di dalam hubungan kita di dalam rumah tangga. Dan Pendeta, saya melihat kita sudah menggunakan banyak waktu ya membahas mengenai rumah tangga ini ya. Dan itu penting ya, tentunya penting buat kita semuanya dan buat kita juga di sini ya. Nah sekarang di luar itu ya, ketika kita hidup bersosial di luar dari rumah tangga kita, mungkin dengan orang rekan sekerja, atau mungkin dengan bertetangga, atau mungkin di gereja, ya bagaimana kira-kira bagaimana hubungan
yang tepat ya, khususnya dalam pelajaran kita ini ketika kita mau berhubungan dengan orang-orang di luar dari keluarga kita. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi itu dia. Kembali kuncinya semua adalah di rumah tangga, gitu ya. Jadi saya sebagai gembala sering saya katakan seperti ini kepada anggota-anggota jemaat saya. Eh, ini survei saya, bisa saja salah kan begitu ya kan? Bisa saja. Ini dari pengamatan saya aja sebagai gembala. Pengalaman lah, Pengalaman gitu ya, gitu. Saya katakan demikian. Orang yang suka itu mengkritik di gereja, itu biasanya di rumah suka mengkritik gitu. Karena apa yang dia lakukan di rumah itu dia akan bawa ke gereja. Gitu ya kan? Tidak ada orang yang lemah lembut di rumah, itu tiba-tiba di gereja dia menjadi seorang yang pengkritik gitu. Ya kan? Tidak ada orang di rumah itu seorang yang rajin, ya kan? Dalam melakukan banyak kegiatan, tiba-tiba di gereja jadi pemalas gitu. Disuruh ini nggak mau gitu, ya kan? Jadi itu makanya saya bilang semua bermula dari rumah tangga. Nah, berhubungan lalu bagaimana ketika kita keluar dari ruang lingkup keluarga, kita pergi di masyarakat. Kita kan tinggal di masyarakat ini. Ya kan? Kita kan orang yang beradab gitu ya. Nggak bisa, memang betul kita ini satu keluarga sosial, ada suami, istri, anak-anak. Tapi kan nggak cukup hanya kita punya tetangga. Nah, lalu bagaimana kita berhubungan dengan tetangga? Ya, lebih jauh kita punya teman kerja, rekan kerja. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka? Nah, luar biasanya firman Tuhan ini ya, dia juga memberikan sebuah aturan. Ya, dia memberikan sebuah garis ya, yang bila mana itu dilakukan, memang ini semua akan menjadi sebuah berkat bagi kita. Ya, dikatakan demikian dalam Kolose pasal 3 itu ya, hai hamba, ya, taatilah tuanmu, perbuatlah, bekerjalah dengan segenap hatimu. Ya, bekerja dengan segenap hati dilanjutkan dalam ayat itu, bekerjalah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, kalau kita kerja kepada manusia, bisa saja kita wah ini karena saya digaji aja. Gitu ya. Sehingga kerjakan aja gitu. Nah, kalau kita bekerja seperti kepada Tuhan, ya, kita mengerjakan itu memang total gitu ya, mengerjakan total. Jadi saya sering sampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan kerja gitu ya. Kalau orang minta 1 kasih 2 gitu. Ya. Kalau orang minta 5 kasih 6. Gitu. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu, kalau yang kamu kerjakan itu adalah hal yang biasa saja, yang juga orang lain bisa kerjakan, ya kita nggak ada bedanya dengan orang lain gitu. Ya kan? Nah, dalam melakukan sesuatu pekerjaan kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Hai hamba, taatilah Tuhanmu, perbuatlah sesuatu dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan. Artinya kita ketika berhubungan dalam sebuah pekerjaan, kita bekerja tidak hanya karena diawasin, ya kan? Tapi kita harus bisa mengerjakan sesuatu dengan baik meskipun tanpa pengawasan oleh Tuhan kita. Dan untuk seorang majikan juga disebutkan di sini, hai Tuan, berlaku adillah, jujur, ya kan? Sama kalau mereka sudah kerja dengan baik, ya kasihlah apa yang menjadi hak-haknya, gitu ya kan? Jujurlah kepada mereka, ya. Kenapa? Karena ternyata di atas kita juga masih ada Tuhan kita, ya kan? Yaitu Allah sendiri yang adalah Allah yang penuh dengan keadilan, gitu. Nah, jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini disampaikan kepada kita, ya, ketika kita di dalam rumah tangga kita terbiasa membangun hubungan yang baik, terbiasa dengan perkataan yang penuh kasih, terbiasa melakukan sesuatu pekerjaan tanpa harus diperintah, tanpa harus diawasi, maka ketika kita keluar kepada masyarakat itu juga akan terbawa. Kita akan terbiasa berdiskusi, berbicara bersama-sama, menyepakati sama-sama, ya kan? Kita akan terbiasa bekerja tanpa harus disuruh, tanpa harus diawasi, ya. Kita juga akan terbiasa untuk saling menghormati, ya, satu dengan yang lain. Nah, ini semua akan terbawa dari ruang lingkup keluarga tadi, ya. Jadi bagaimana kita dapat melakukan berhubungan dengan sesama di masyarakat, dengan di lingkungan pekerjaan, ya, maka itu terlihat dari bagaimana kita ada di dalam rumah tangga kita gitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan sekali lagi ya, melalui firman Tuhan ini, khususnya kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup kerja ya,
Kalau dulu mungkin dilambangkan dengan budak dan tuan Iya, ya. iya. Cuma kalau sekarang kita bilang lah karyawan dengan pimpinannya. Ternyata memang tetap ada hubungan timbal balik ya, di mana kita Iya, sebagai, kalau kita memang karyawan ya kita lakukan itu seperti untuk Tuhan ya, iya, bukan untuk bos iya, kita ya. iya. Dan di sisi lain sebagai bos-bos atau sebagai pemimpin ya berlaku adil dan jujur ya. Dan ingat ya, kita masih ada Tuhan di surga ya, artinya kembali lagi fokus kita itu adalah kepada Tuhan, baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai pimpinan, atau baik kita berhubungan dengan siapapun juga ya, Iya, tetap kita iya. mengutamakan bahwa masih ada Tuhan yang menjadi pemimpin kita atau pegangan dalam hidup kita. Baik pendeta, kalau kita lanjutkan lagi di pelajaran kita ini, tentunya mendorong kita untuk menjadi hidup lebih baik ya, lebih Iya. positif ya. Dalam pelajaran kita ini disebut tentang doa dan hikmat ya. Apa yang pendeta mau jabarkan tentang pelajaran kita ini? Baik, doa dan hikmat. Sebagai manusia sosial ya, Ya, manusia sosial, tadi sudah kita bicarakan bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri, ya, ya kan? Nah, kita terkadang butuh dukungan dari orang lain, gitu ya. Nah, dukungan ini bisa dalam banyak hal. ya, Ya. Dalam konteks pelajaran kita pada saat ini, salah satu dukungan yang dapat kita berikan kepada sesama kita makhluk sosial ini adalah melalui doa. ya, Ya kan? Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita. Kita juga berdoa untuk orang lain. Ya kan? Gitu. Nah, Paulus di dalam perjalanan kehidupannya, dia juga meminta orang lain agar mendoakan dia. ya, Gitu ya kan? Gitu. Walaupun dia juga berdoa untuk dirinya gitu ya. Tapi inilah menunjukkan betapa hubungan sosial, dukungan satu dengan yang lain itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita ini untuk menjaga tatanan kehidupan ini berjalan dengan baik. Ya, karena kita tidak cukup hanya memastikan diri kita aman, ya kan? Tapi kita juga harus memberikan dukungan bantuan kepada orang-orang lain, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dalam konteks rohani, ya, kita memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai anggota-anggota gereja. Ya, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan kabar Injil ini ya ya, ya, kepada orang-orang ya yang belum mengenal kebenaran ini, namun untuk mereka juga Yesus telah datang. ya, Kan gitu ya. Itu menjadi beban dalam kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya? Paling tidak karena kita mungkin tidak bisa menjangkau secara langsung gitu ya, karena jarak yang cukup jauh, kita bisa berdoa untuk mereka. Ya. Doa itu tidak mengenal jarak gitu ya. Iya. Siapa saja di belahan dunia ini, itu kita bisa berdoa untuk mereka. Ya, katakanlah seperti saat ini kondisi-kondisi dunia kita ini di beberapa belahan dunia ini ada masalah-masalah peperangan dan lain sebagainya. Ya kan? Apakah ketika kita mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai makhluk sosial, apakah kita hanya berdiam diri? Ya kan? Kita bisa berdoa untuk mereka agar Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan, kebijaksanaan. Ya kan? Nah, ketika kita berdoa untuk mereka, ini juga adalah salah satu hikmat. Ya, hikmat yang bisa kita dapatkan, ya, yang bisa kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita ini. Ya, karena sebagai umat-umat Tuhan yang percaya, selain kita harus berdoa untuk orang lain, ya, kita berdoa untuk keselamatan orang lain, kita berdoa untuk kesejahteraan orang lain, kita berdoa untuk kesembuhan orang lain, ya kan? Namun kita juga harus menjadi seorang pribadi yang berhikmat. Benar, dalam melakukan sesuatu yang baik, juga harus disertai dengan cara yang baik, ya kan? Karena meskipun sesuatu yang baik kita kerjakan, ya, sesuatu yang baik kita mau sampaikan, namun caranya tidak baik, ini kan bisa jadi ambiar juga ini, ya kan? Jadi disalah mengerti gitu ya. Betul. Nah, maka butuh hikmat. Kita butuh hikmat gitu. Betul, sahabat kita itu contohnya ya, contohnya penglihatannya terganggu, matanya rusak, ya kan? Kan nggak harus juga kita bilang ya matanya rusak ya, nggak juga harus kita bilang gitu ya. Bisa saja dia tersinggung dia gitu ya. Nah, jadi sebagai makhluk sosial, ya, sebagai makhluk-makhluk Tuhan yang beradab, kita juga dalam menyampaikan doa, dalam berinteraksi, berdiskusi, ya, dalam bersosial, kita juga harus memiliki hikmat.
ya memiliki hikmat yang hanya bisa didapatkan, yaitu dari Tuhan yang adalah sumber hikmat itu sendiri. Ya, kira-kira begitu Pak Pesten. Baik, terima kasih pendeta. Dan tentunya ya, kalau kita berbicara untuk berdoa kepada orang lain, inilah hal yang pasti bisa kita lakukan ya. Iya. Mungkin kalau kita membantu secara uang terbatas, Iya. kita membantu secara mungkin hal yang berbau materi kita terbatas. Tapi kalau kita bantu dengan doa, ya kita bisa lakukan itu di mana saja dan kapan saja ya. Iya. Dan pendeta, kita sudah bahas pelajaran kita ini dan sudah banyak yang kita bahas, namun kita sampai kepada kesimpulan, pendeta. Iya. Kira-kira dari pelajaran kita ini di sepanjang 1 minggu ini, kira-kira apa kesimpulan yang pendeta mau sampaikan untuk kita semuanya? Baik, yang menjadi kesimpulan kita pada saat ini adalah ketahuilah bahwa masing-masing kita, apapun status kita, apakah saya sebagai suami, ya mungkin Anda para wanita berstatus sebagai istri, ya, atau mungkin orang-orang muda sebagai anak-anak ya dalam rumah tangga, ingatlah bahwa kita semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan porsi kita. Anak-anak, orang-orang muda, kelak kamu juga akan menjadi suami, Ya. akan menjadi istri juga, gitu ya. Untuk saat ini memang status kita anak, Ya, tapi ya. suatu saat kita akan menjadi orang tua. Tapi apapun status kita pada saat ini, ingatlah bahwa setiap anggota keluarga ya harus menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab. Ya, sebagai anak kita punya tanggung jawab kepada orang tua, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab kepada anak-anak, sebagai istri punya tanggung jawab kepada suami, sebagai suami punya tanggung jawab kepada istri, sebagai pribadi kita punya tanggung jawab kepada masyarakat, kepada rekan kerja kita, kepada pemimpin kita, kepada bawahan kita. Ya, ingat kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Yang mana bila mana itu dilakukan, ya tentunya sesuai dengan standar firman Tuhan, maka kehidupan kita ini akan berdampak positif. Ya, benar pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan di minggu yang lalu, hidup bersama dengan Tuhan, ya Kristus, dan itu teraplikasi, ya kan? Teraplikasi dalam pekan ini, hidup bersama Kristus itu teraplikasi bagaimana kita hidup terhadap sesama kita juga, begitu ya. Nggak mungkin kita hidup damai dengan Tuhan, dengan sesama kita tidak damai, kan? Itu kan sesuatu yang tidak ini. Tapi ketahuilah bahwa kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Apapun yang menjadi status kita pada saat ini, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, bahkan di dalam jemaat. Baik, terima kasih pendeta. Demikianlah pembahasan kita mengenai pelajaran yang ke-12, hidup bersama satu sama lainnya. Untuk itu pendeta, silakan ditutup dengan doa. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di sorga. Pelajaran yang begitu baik yang kami boleh pelajari pada saat ini. Tolonglah kami, bantu kami. Untuk kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami, bagian kami masing-masing, sesuai dengan status kami pada saat ini dalam rumah tangga kami, apakah sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai rekan kerja, sebagai masyarakat di lingkungan. Tolonglah Bapa, bantu kami sesuai dengan firman-Mu untuk terus belajar agar kami boleh melakukan sesuatu dengan baik. Sehingga dengan demikian ada banyak orang yang terberkati dalam kehidupan kami. Kami boleh saling mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Berkati acara kami selanjutnya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk semua saudara.